Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai dilema etis di tempat kerja, analisis konflik antara integritas pribadi dan tekanan pencapaian organisasi. Eh, Tujuan presentasi ini adalah dalam 5 menit sampai 10 menit ke depan, kami akan menguraikan latar belakang masalah sampai dengan kesimpulan. Untuk pembicaranya sendiri, kelompok 7 terdiri dari Kusuma Erma, Ila Larasati, Deni Patra Amir, Siti Sarah, Akmal Muhammad, Tubagus Afrianto, Robi Cahyanto, Husnul Andini, Rahel Oktavia, dan Andri Iskandar. Untuk bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang dan tujuan. Untuk pendahuluan sendiri, di era persaingan yang ketat ini, perusahaan sering menekan karyawan untuk mencapai target yang tinggi. Tekanan ini menjadi sumber utama dilema etis di tempat kerja. Untuk konflik intinya sendiri, terjadi benturan antara integritas pribadi, yaitu kejujuran, nilai moral, dengan tekanan organisasi untuk mencapai hasil. Karyawan dipaksa memilih antara mempertahankan etika atau mengamankan karir. Untuk tujuan makalah sendiri yaitu menganalisis faktor pemicu konflik etika, mengidentifikasi dampak negatifnya bagi individu dan organisasi, merumuskan rekomendasi dan strategi untuk membangun budaya kerja yang berintegritas. Untuk manfaat makalah bagi perusahaan menjadi panduan untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan merancang sistem pengawasan yang efektif bagi karyawan, memberi pemahaman untuk mengenali dan menghadapi dilema etika, serta memperkuat komitmen pada integritas pribadi. Bagi akademisi, menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut di bidang perilaku organisasi dan etika bisnis. Bagi masyarakat secara umum, meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas dalam dunia kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Kita masuk ke bab 2 studi kasus. Kita mulai dari permasalahan dalam konteks organisasi, konflik yang muncul dibagi dari untuk fokus utamanya, yaitu ada satu, konflik nilai dan prinsip. Yang kedua, tekanan pencapaian target yang berlebihan. Ketiga, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Keempat, perbedaan tujuan antara individu dan organisasi. Kita masuk ke bagian data dan fakta. Fenomena konflik ini tentunya didukung oleh banyaknya data dan fakta di lapangan. Oke, next slide. Oke, konflik ini kita mulai dari survei dari Ethics Global Business 2023. Sebanyak 29% karyawan di seluruh dunia melaporkan mengalami tekanan untuk mengkompromikan standar etika mereka demi pencapaian target. Yang kedua, ada laporan dari Institut Bisnis 2022 menyatakan bahwa tekanan untuk melanggar etika kerja paling banyak berasal dari yang pertama, sistem insentif atau upah yang tidak seimbang. Kedua, ada budaya organisasi terhadap pelanggaran kecil. Yang terakhir itu ada kurangnya pelatihan etika. Yang ketiga, itu dari penelitian Harvard Business 2020 menemukan bahwa karyawan 3 kali lebih mungkin melanggar etika kerja saat mereka bekerja dalam organisasi yang hanya menilai hasil tanpa mempertimbangkan proses. Yang keempat, slide selanjutnya, dampak terhadap kesehatan mental itu dari survei American Association 2022 yang menunjukkan bahwa 61% karyawan mengalami dilema etis berkepanjangan yang menunjukkan gejala burnout. Yang kelima, itu dari studi kasus DJP, Direktoral Jenderal Pajak, itu sebanyak 45.000 pegawai, itu dari survei SPI KPK menunjukkan rata-rata 83,7 poin kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pajak yang menyebabkan tekanan psikologis terhadap pegawai tersebut. Yang keenam, itu hanya 32% organisasi di Indonesia yang memberikan pelatihan etika secara rutin kepada seluruh karyawan. Selanjutnya, kita lihat dari grafik. Grafik di sini ada 3. Secara global, sebanyak 29% tekanan etis di tempat kerja, sebanyak 34% dari Asia Tenggara. Selanjutnya di grafik kedua, di sini kita bisa lihat kurangnya pelatihan, budaya permisif, sistem intensif, dan beban dari atasan langsung. Yang ketiga, itu ada dampak konflik etis terhadap karyawan yang menyebabkan burnout, stres, dan tekanan berkepanjangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin saya masuk ke bab 3 tentang pembahasan. Pertama kali kita akan masuk pada pembahasan teori. Jadi pada dilema etis di tempat kerja yang melibatkan konflik antara integritas pribadi dan tekanan pencapaian target organisasi dapat dianalisis secara komprehensif melalui beberapa perspektif teoritis dalam teori organizational behavior, yaitu pada teori konflik peran atau role conflict theory, yang menjelaskan bagaimana individu mengalami tekanan psikologis ketika dihadapkan pada tuntutan yang bertentangan antara nilai-nilai pribadi dan tuntutan organisasi. Nah, dalam ini, misal dalam konteks pegawai pajak, dapat kita ambil contoh pada mereka yang harus memilih antara mematuhi prinsip integritas atau memenuhi target, misal verifikasi PKP yang ketat. Konflik ini tidak hanya menimbulkan stres emosional, tetapi juga dapat mengarah pada perilaku tidak etis sebagai mekanisme penyelesaian masalah. Teori ini membantu memahami mengapa karyawan yang sebenarnya memiliki integritas tinggi pun bisa terpaksa melakukan kompromi moral dalam situasi tekanan organisasi yang ekstrim. Pendekatan teori kognitif sosial atau sosial kognitif teori memberikan lensa untuk melihat bagaimana faktor lingkungan dan personal saling mempengaruhi perilaku etis. Misal pada saat kita merasionalisasi semua orang melakukan atau ini untuk kebaikan organisasi, nah itu akan memberikan pembenaran untuk tindakan tidak etis tersebut.
Fenomena ini diperparah oleh sistem reward yang hanya mengukur hasil akhir tanpa mempertimbangkan cara pencapaiannya. Teori ini menjelaskan mengapa pelanggaran etika bisa menjadi hal yang dianggap biasa dalam lingkungan kerja tertentu. Baik, terkait dengan analisis, mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Amang. Untuk analisis teori terhadap dilema etis di tempat kerja mengungkapkan kompleksitas interaksi antara faktor individu dan sistematik dalam bentuk perilaku organisasi. Teori konflik peran secara tepat menggambarkan dinamika psikologis yang dialami karyawan etika ketika nilai personal berbenturan dengan tuntutan organisasi dalam konteks pegawai pajak. Solusi terhadap masalah kompleks ini memerlukan pendekatan multidimensi berdasarkan teori keputusan etis. Intervensi perlu dilakukan pada berbagai tahap proses pengambilan keputusan. Pada level individu, pendekatan kesadaran etika melalui pelatihan berbasis kasus nyata dan memperkuat kemampuan untuk mengenali dilema moral. Pada level sistem, pembenahan mekanisme reward dan punishment perlu dilakukan untuk memastikan alignment antara perilaku yang diharapkan dan yang dihargai. Oke, next. Untuk dimensi individu, sebagai contoh perilaku adalah menunda keputusan karena bimbang secara moral, menunda tanda-tanda stres, justifikasi etis, rasionalisasi tindakan tidak etis, kemudian munculnya moral disengagement. Untuk dimensi kelompok, masalah yang akan muncul adalah terjadinya perceived injustice atau ketidakadilan dirasakan, fragmentasi sosial dalam tim, dan konflik horizontal maupun vertikal. Next. Perbedaan tujuan di dinamika kelompok adalah diskusi tim bisa terhambat oleh perbedaan pandangan etis, kemudian potensi munculnya silent culture. Untuk dimensi organisasi, budaya organisasi terlalu fokus pada hasil. Akan muncul perilaku, yaitu goal oriented at all costs. Kemudian manajemen cenderung menghargai hasil tanpa mempertimbangkan proses etis. Kemudian untuk organisasi yang tidak memiliki sistem untuk mendengarkan konflik nilai, menyediakan ruang diskusi etika, dan memberikan perlindungan bagi whistleblower, kan cenderung menekan individu untuk memilih diam atau tunduk. Next. Untuk bab kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Laras. Terakhir, berdasarkan analisis yang telah kami laksanakan di kelompok 7, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dilema etis di tempat kerja itu timbul karena benturan antara integritas pribadi karyawan dengan tekanan pencapaian target organisasi yang berlebihan. Konflik nilai ini memicu disonansi kognitif, stres, dan rasionalisasi yang menurunkan kualitas keputusan etis individu. Sumber utama tekanan etis berasal dari sistem insentif yang hanya mengukur hasil tanpa memperhatikan proses atau preserve insentif. Budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran kecil serta komunikasi yang terfragmentasi antara manajemen dan karyawan. Dan juga dampak negatif konflik etis tidak hanya mengurangi kepuasan dan komitmen karyawan, termasuk potensi burnout, turnover, dan turnover intention tinggi, tapi juga merusak reputasi organisasi, menurunkan kepercayaan stakeholder, dan dapat berujung pada kerugian finansial maupun hukum. Kasus pegawai pajak menunjukkan bahwa meski institusi telah memiliki kebijakan formal, implementasi di lapangan masih sering terhambat oleh tekanan non-formal seperti gratifikasi terselubung dan ancaman karir yang menuntut intervensi kebijakan dan budaya yang lebih kuat. Next. Nah, saran dari kelompok 7 adalah berdasarkan temuan yang telah kami analisis di atas, ada beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu reformasi sistem insentif dan evaluasi kinerja. Yang kedua yaitu seperti mengubah desain insentif agar tidak hanya menghargai pencapaian kualitatif, tapi juga menghargai kualitas serta proses kepatuhan. Kemudian ada penerapan evaluasi kinerja secara 360 derajat yang melibatkan umpan balik rekan sejawat dan bawahan. Yang kedua yaitu ada penguatan pelatihan dan kesadaran etika. Ini harus rutin diadakan yang digunakan berbasis studi kasus yang mengangkat dilema nyata di organisasi, termasuk role play dan diskusi moral disengagement. Kemudian ada modul e-learning serta workshop. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan saluran pelaporan aman, yaitu seperti whistleblowing system dan sosialisasi mekanisme pelaporan yang hasil tindak lanjutnya dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan karyawan. Terakhir, next. Nah, kemudian itu ada penyelarasan budaya organisasi. Nah, itu seperti penegakan prinsip exposed values dan innate values secara konsisten melalui komunikasi top down dan juga bottom up. Kemudian ada kepemimpinan puncak yang harus menjadi role model dalam pengambilan keputusan etis. Terakhir itu melakukan monitoring dan audit etika. Jadi melaksanakan audit secara internal dan eksternal secara berkala untuk menilai kepatuhan prosedur etika, serta mempublikasikan laporan hasil audit dan rencana tindak lanjut sebagai bentuk akuntabilitas. Oke, jadi sekian presentasi kelompok 7. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Itu